kalau sudah syahadat? Eh, Gini Bang, kalau aku tangkap tadi kan itu mengikuti Yesus, ya mengikuti Yesus. Tapi kan kita artinya mengimani Yesus seperti Pak Kiai bilang tadi itu dengan cara sudut pandang yang berbeda. Kami menganggap dia Tuhan, tapi kalau di Islam sebagai Rasul Menganggapnya ya. rasul, rasul Ah, untuk Bani iya. Israel. Tapi ya ada seperti abang katakan tadi seorang penghibur yang diutus itu yaitu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Nah, jadi berarti mengikuti sunnah-sunnahnya dia begitu bang ya. Sebentar sekali. Oke, berarti kalau kami mengikuti Nabi Muhammad berarti sama saja mengikuti Yesus juga gitu ya bang ya. Benar sekali. Oke, secara ini karena abang utarakan tadi gitu. Ya, saya Yohanes menangkapnya di 16 situ. Bang. Iya. Yohanes 16 nomor 7 nomor 5 sampai nomor 7 sampai nomor 15. Di situ perintah Yesus untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Oke bang. Ya, oke Siap. bang. Kalau yang dibilang syahadat itu seperti apa bunyinya bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wasyhadu Aku anna Muhammad bersaksi, Rasulullah. ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dah selesai. Aku gimana bang? Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Ku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Ya, Oh subhanallah. gitu ya bang. Insya Allah Iya, aku amalkan dulu tuh. Terus aku siap, sunat dulu. Terus aku mau cari ustadz yang benar-benar yang bisa siap, membimbing. Ya insya Allah. siap. Ya. Jadi caranya bang gimana bang kalau gini bertanya kepada ustadz itu kita mau masuk Islam itu gimana bang supaya nggak digebukin lagi gitu. Saran bang, Jadi saran kalau bang. kalau saya nih, saya kan di Apologet Islam Indonesia, Bang. Kalau di Apologet Islam Indonesia, setiap orang yang kita syahadatkan itu kita kasih legalitas hukum. Kita kasih sertifikat bahwa yang bersangkutan sudah memeluk Islam. Dasar untuk mengganti identitas. Ganti Oh KTP gitu. yang tadinya Kristen menjadi Islam. KTP-nya agama apa, Abang? Katolik, Protestan. 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 Nah, nanti bawa surat dari kami, bawa ke Dukcapil untuk pergantian identitas agama. Karena jangan sampai tidak diminta-minta nih Bang. Ya, ajal kan tak ada yang tahu. Mana tahu besok Pak Bombo meninggal. Kan nggak ada yang tahu. Nah, pada saat meninggal, kita perlihatkan kemudian kita punya identitas. Orang-orang akan tahu, oh, orang ini sudah Muslim. Maka keluarga Pak Bombo, keluarga kita nggak akan menguburkan secara Kristen, tapi dikuburkan secara Muslim. Dan kami sebagai saudara abang akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan agar abang itu dikuburkan secara Islam. Oh terima kasih banyak bang. Iya, Oke bang, jadi gini bang ya, sengaja tadi aku udah utarakan juga kepada abangku blender ini, tadi sama bunda juga yang ada di sini nih. Saat ini kan aku masih menyembunyikan identitas aku bang, ya iya, kan? Bahkan aku ditanyain tempat, aku nggak ngasih tahu. Abang tahu sendirilah gimana proses kami kalau kami iya, masuk itu gimana ya. Abang pasti iya, tahu sendiri. Jadi tahu. untuk ini bang, aku udah mantapkan hati aku. Aku mau diusir, ya mau diusir karena jujur bang, kenapa aku merantau itu untuk mencari kebenaran, meninggalkan istri. Karena jujur bang, istri aku anak pendeta bang. Jadi Ah, karena
karena aku nggak sepaham juga, karena aku selalu bertanya kepada mertua ya, itu ya karena nggak memuaskan hati aku ya aku pendam aja. Jadi aku juga nanti coba memantapkan diri, karena tahu sendiri bang kalau kami keluar itu gimana bang ya. Ya, betul, Pasti betul. abang tahu sendiri itulah. Kami Jadi paham. ya, aku bukan hoak, aku bukan cari sensasi seperti itu. Pokoknya aku katakan Tuhanku Allah, itu aja. Ya, Masya Allah. Nabiku Muhammad itu. Jadi aku mau mengikuti proses dulu seperti Nabi Isa tadi, sunat, gitu ya. Karena mungkin ya. Bang Benhard, nanti kita DM-an aja bang, nanti kita WA-kan, nanti mungkin insya Allah saya bisa bantu abang untuk masalah suratnya dan dokumen ya. Untuk kelanjutannya nanti kita diskusi bang. Nanti masalah privasi abang terjaga nanti pokoknya insya Allah. Pokoknya gini bang, nanti aku udah selesai sunat baru. Ya, nanti kita koordinasi untuk bantu dokumennya bang ya. Ya, aku sunat dulu pokoknya sunat. Kalau minta bantuan di sunat, kami bisa bantu. Ya, Kami ada API seluruh Indonesia ada. Oh, Betul. gini bang. Sekarang kalau anu tuh kan Tuhanku nih Allah nih. Berarti aku bilang demi Allah gitu ya. ya, Demi Allah aku udah yakin itu, walaupun aku belum Muslim, tapi aku udah yakin itu. Aku bertuhankan Allah, Nabi Muhammad, Nabi aku. Coba diingin aja Bang, cuma di perkuat lagi tadi syahadatnya. Aku Gak apa-apa, diulang dulu aja. Aku mau mau sunat. Setelah itu aku hubungin abang. Ya. Ikut sekali lagi bang boleh? Beredar ya. Apanya bang? Syahadatannya supaya nanti lincah. Coba bang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Masya Allah. Semoga bang, doain aku bang. Semoga dosa-dosaku diampuni bang. Amin. Udah gak ngikutin ajaran Yesus sebenarnya bang. Amin ya rabbal alamin. Oke bang, makasih banyak bang. Makasih. Semoga nggak bosan saudaraku nerima Benhar. aku di sini bang ya. Enggak. Kami paling suka, dan kalau perlu setiap malam kita mensyahadatkan. Nah ini juga saya mau bocorkan ke Bang Blender nih. Bang Blender ini kecolongan Bang Blender. Abang ini panglima di Medan tapi abang kecolongan. Alhamdulillah tadi malam saya telah mensyahadatkan salah satu tokoh pemuda, tokoh besar. Saya sudah mensyahadatkan kemudian dari Medan. Alhamdulillah, Masya Allah, kami bersama dengan Ahi Saiful sudah melakukan itu, tapi kita masih merahasiakan siapa oknumnya, karena kalau sampai ini bocor maka akan gempar dunia orang Batak. Salah satu tokoh kita sudah syahadatkan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan Saudara Benhar. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Joma. Bang Benhar, kalau Anda izin, kalau mengalami kesulitan, Anda bisa hubungi HP saya. Bang Handi. Ya, saya humasnya API. Bisa dicatat nomorku? Tunggu Bang, aku dalam di mana nih? Aku agak jauh nanti- Bang, punya. Nanti ku DM Bang Andi, nanti beliau sama aku kasih Bang. Oke. Ya, nanti aku DM sama beliau ini. Mungkin Pak Benhard, ini Pak Kiai ada di sini, mungkin Pak Kiai untuk untuk memulainya. Mana Yang harus Kiai kita dilakukan. yang mana? Ini ganti kena tombak juga nih Pak Kiai ini. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya kena tombak tadi.
Jadi sasaran empuk juga guru kita ini. Masya Iya. Allah. Baru PD-nya kali lagi aku menjelaskan Kiai, Masya Allah. ya Maafkanlah. alhamdulillah. Ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan dalil-dalilnya ya dengan jelas. Ya alhamdulillah. Jadi beliau ini tadi Pak Benhard ini sudah diskusi dengan kita dari siang tadi. Beliau benar-benar ingin mencari Alhamdulillah. kebenaran. Masya Allah. Bahkan sampai beliau ini dimusuhi oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Jadi beliau ini juga baru sekali ini naik komal dan akhirnya Allah hantar beliau ini di komalnya Bang Blender. Baru ini kata beliau naik. Nah, inilah bukti tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Ya, Allahu bahkan Akbar. beliau juga sudah diusir oleh paman atau ayah beliau sendiri. Ketika beliau melihat bintang, beliau katakan ini Tuhanku. Namun tatkala hilang bintang itu berubah menjadi bulan, dia katakan bulan sebagai Tuhannya. Ketika siang beliau melihat matahari, maka inilah Tuhanku karena ini lebih besar. Maka ketika tenggelam lagi matahari itu, ternyata ini juga bukan Tuhanku. Nah, inilah yang sekarang ini Pak Benhard ini terjadi pada diri beliau. Jadi Bang Zuma, beliau ini sampai pergi merantau kemana-mana hanya ingin mencari siapa Tuhannya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebagaimana beliau ini ya yang terjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diusir, dimusuhi oleh keluarganya, hanya ingin mencari siapa Tuhannya. Allahu Maka saat Akbar. itulah Masya Allah Allah. tunjukkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan saat Subhanallah. Ibrahim alaihissalam pasrah, nggak tahu lagi entah mau kemana, Allah pun akhirnya menunjukkan kekuasaannya. Inilah yang terjadi kepada Pak Bernhard. Beliau sudah kemana-mana, bahkan beliau sudah mencari kebenaran kemana-mana, bahkan kepada pendeta, bahkan kepada seorang muslim. Namun ada oknum muslim, ketika beliau belajar wudhu, beliau ditendang, dipukulin oleh orang muslim. Maka ini oknum-oknum yang menyakiti beliau, dan itu adalah ujian beliau yang ketika ingin mencari kebenaran. Saya juga menangis dengan kisah beliau sampai beliau berani meninggalkan keluarganya hanya ingin mencari Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata kirim Pak Benhard ini di Komal ini, kemudian Allahu bertemu Akbar. dengan saya di sini. Saya Masya jelaskan, Allah. beliau tadi sudah paham, saya terangkan tentang Isa itu siapa secara Islam. Bahkan di dalam Islam kita wajib mengimani nabi-nabi Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami kata Allah tidak membeda-bedakan nabi-nabi itu, rasul-rasul itu. Artinya umat Islam itu sendiri kenapa hari ini memperjuangkan Yesus atau Isa itu? Karena memang di dalam agama kami Islam ini Pak Benhard, Nabi Isa itu amat sangat kami muliakan. Amat sangat kami muliakan. Sehingga gugur keimanan seorang muslim itu kalau dia tidak mengimani nabi-nabi itu. Gugur keimanannya. Maka itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma tentang Isa Al-Masih yang tadi juga sudah saya sampaikan dalilnya dalam Quran juz 28 di surah As-Saffat tentang bagaimana Nabi Isa mengatakan inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian Subhanallah. Bang Pak Kiai, Masya Allah. Bang Zuma, Siap. Bang, ya ini kenapa ya setelah aku sadar kayak demam gini gimana ya? Ya ya, biar saya Allahu jelaskan. Akbar. Masya Allah. Saya dingin jelaskan. aku bang, kayak demam aku. Ya, Iya. mentalnya kena. Iya, begini Pak Bernhard. Ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah dan kemudian mereka ini menerima hidayah dan kebenaran itu, maka yang pertama kali keluar dari tubuhnya adalah iblis itu sendiri. Nah, ketika iblis itu keluar, maka akan ada reaksi-reaksi tubuh macam-macam. Setiap yang mu'alaf akan merasakan itu nantinya. Mereka akan rasakan itu. Kenapa? Karena Allah buka hijab yang selama ini tertutup. Yang selama ini Allah katakan summun bukmun umyum fahum la ya'kilun. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. 2 kali Allah katakan. Nah, ketika Allah butakan hari ini Pak Benhard sudah diperlihatkan kembali mata hatinya. Yang selama ini mungkin Allah tulikan. Alhamdulillah Allah mulai membuka pendengaran itu, pendengaran hatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisukan, hari ini Pak Benhard, Allah buka kembali untuk mampu mengatakan kebenaran itu. Yang dulunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaqilun, mereka enggak punya akal.
Alhamdulillah sekarang Allah buka kembali akal Pak Bernhard. Maka reaksi-reaksi itu semua akan ada dalam jisim kita, pada tubuh kita. Itu biasa. Nah kemudian tadi alhamdulillah tangisan Pak Bernhard ini adalah merupakan sebuah tangisan kejujuran saudara-saudaraku muslim. Beliau tidak pernah bermain-main dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap apa yang hari ini Pak Bernhard yakini. Allah katakan di Quran surah Al-Maidah ayat 5 itu. Dan ini ayat yang menerangkan secara luas. Allah katakan walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa ladakhalnahum jannatin na'im. Ini janji Allah kepada Pak Bernhard. Jika memang Pak Bernhard itu benar-benar menerima Allah sebagai Tuhan, Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul, dan Isa adalah sebagai Nabi utusan, bukan sebagai Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sekiranya saja ahli-ahli kitab itu, orang-orang kafir itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan mereka yang telah lalu. Dan mereka tentu akan kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Itu janji Allah Pak Bernhard. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan Allah hapuskan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala akan janjikan pula untuk Pak Bernhard Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka Pak Bernhard, apapun yang Pak Bernhard lakukan dulu dari mulai memakan daging babi, khamar dan lain sebagainya, itu nanti ketika memeluk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukaffir anhum sayyi'atihim wa yudkhilukumul jannah tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kami akan hapuskan segala dosa-dosanya yang lalu, sengaja ataupun tidak, terang-terangan ataupun tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Yukaffir anhum sayyi'atihim wa yudkhilukumul jannah, dan Allah akan masukkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya ada sungai yang mengalir-ngalir di dalamnya. Maka Masya Allah, Pak Bernhard jangan pernah ragu. Ucapan Pak Bernhard tadi sebenarnya secara zahiriyah. Secara zahiriyah itu sudah masuk Islam. Karena sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan. Secara zahir sudah Islam, tapi belum secara batinnya. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Secara batinnya belum Islam. Tadi sudah saya sampaikan Bang Zuma dan teman-teman kepada beliau. Beliau ini sekarang posisinya terintimidasi. Ya, terintimidasi. Jadi beliau ini saya sudah sampaikan untuk saya berikan kekuatan bahwasanya setiap orang-orang yang masuk ke dalam Islam atau mu'allaf, maka itu nanti ada sertifikat. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma. Dan itu kewajiban umat Islam untuk melindungi mereka yang mu'allaf itu. Karena memang dari masa sahabat Nabi SAW, ya bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu ketika mereka ini memeluk Islam, itu langsung mereka dijamin dalam Islam itu sendiri, keselamatan mereka dan diri mereka. Maka orang-orang yang memeluk Islam ini banyak tantangan. Ya, orang yang hijrah itu tantangannya ada 4. Yang pertama kali tantangan mereka itu dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Sehingga tadi saya sampaikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14-15 tentang turunnya ayat ini berkenaan seorang sahabat yang masuk ke dalam Islam dimusuhi oleh ibunya sendiri. Dimusuhi oleh ibunya sendiri. Tapi karena kesabarannya, akhirnya ibunya pun masuk ke dalam Islam. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Bernhard ya tetap pada kondisi istiqomahnya. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'uhum fil hayati dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian mereka istiqamah dengan ucapannya, tidak peduli ancamannya itu, baik pun nyawa sekalipun. Mereka istiqamah dengan ucapan mereka, meyakini Allah Tuhannya, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kami, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, karena mereka sudah mengakui Allah Tuhannya, maka kami, kata Allah, akan menurunkan malaikat untuk menjaganya. Allah takhafu wa la tahzanu, maka kalian yang mengatakan Allah Tuhannya dan istiqamah dengan ucapannya, jangan pernah takut, kata Allah, dan jangan pernah merasa sedih dan khawatir. Wahai Muhammad, nabiku, kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang mengatakan aku adalah Tuhannya, dan mereka istiqamah walaupun ancamannya begitu banyak. Mereka istiqamah mengatakan Allah adalah Rabbnya. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka itu kelak dalam surga dan kekal selama-lamanya. Nahnu awliya'uhum fil hayati dunya wal akhirah, dan sesungguhnya kami, kata Allah,
akan menjadi pelindungnya, baik itu di dunia sampai kepada kehidupan di akhirat. Maka Pak Benhad, adapun kekhawatiran dan ketakutan itu hal yang manusiawi. Namun pada dasarnya itu semua adalah was-was syaitan. Was-wasnya iblis yang membisik-bisikkan. Sebagaimana iblis membisik-bisikkan kepada Adam dan Hawa. Maka insya Allah apa yang Pak Benhad rasakan dari mulai demam itu reaksi dari kebenaran itu. Ketika selama ini ada hijab yang menutupi, sekarang Allah bukakan. Saya berharap bisa secepatnya. Bahkan kalau bisa di sini pun disyahadatkan kalau memang sudah yakin. Adapun nanti sunat dan seterusnya itu bisa bernilai ibadah. Karena sunat adalah ibadah, menjadi sebuah fitrah Nabi Muhammad SAW, serta Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam itu disunat. Dan itu merupakan sunnah atau fitrahnya para nabi. Ada 10 fitrah para nabi itu. Salah satu fitrahnya adalah disunat. Maka sunat bagi yang Islam, sunat adalah sebuah ibadah. Tapi kalau dia belum memeluk Islam, maka sunat bukan merupakan sebuah ibadah. Bukan merupakan sebuah ibadah, hanya faktor kebersihan saja. Tapi kalau sudah dia memeluk Islam, maka dalam Islam ada fikih. Fikih, sunat itu bagian dari fikih itu sendiri. Maka dia bisa bernilai ibadah. Jadi kalau bisa jangan diperlambat. Karena kita nggak tahu kematian itu kapan. Karena sesungguhnya kematian itu nggak menunggu taubatnya seseorang, Pak Benhad. Mati itu nggak menunggu taubatnya seseorang. Boleh jadi hari ini, bahkan mungkin boleh jadi turun dari komal ini ternyata Allah sudah memanggil kita. Karena memang malaikat maut 70 kali dia berputar di atas kepala kita. Kapan datang perintah Allah ambil nyawanya? Maka saat itu tanpa tawar-menawar lagi. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak bisa dimajukan dan diundur-undurkan waktunya. Maka kalau bisa, ya, kita memang bisa dipercepat untuk syahadat, jangan menunggu lagi. Jangan menunggu lagi. Kenapa? Karena memang alim ulama kita seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, mengundur-undurkan kebaikan itu adalah merupakan sebuah dosa. Jadi kalau memang itu kebaikan, maka kalau bisa kita percepat. Karena memang kita khawatir kematian lebih menghampiri kita daripada taubat itu sendiri. Kalau bisa memang kita syahadatkan di sini, kita syahadatkan. Kita syahadatkan. Jadi Pak Kiai, jadi gimana? Tadi aku udah 2 kali disyahadatkan itu apa belum ya? Jadi begini, syahadat yang Pak Benhad ucapkan tadi kan adalah syahadat yang disebut dengan syahadat al-misal atau tajrib. Ya, tajribiyah, yaitu syahadat yang bersifat mencoba. Jadi bukan hakikatul qalbi. Bukan syahadat yang memang dasarnya dari hati yang diinginkan. Tadi hanya ingin dicontohkan, maka tadi Bang Zuma memberikan contoh. Begini syahadat kemudian diikuti. Itu bukan syahadat yang disebut dengan hakikatul qalbi. Itu aku udah memang dari hati, memang niat mengikuti itu. Baik. Kalau memang belum memang bisa sampai aku kedinginan kayak gini sampai keluarkan air mata. Baik. Ya udah sadatin aja aku sekarang dulu. Oke, Bang Zuma. Ini dari hati aku. Bang Zuma, monitor. Ya Kiai, Masya Allah. Saya minta beliau saat ini ingin disyahadatkan, bukan lagi sifatnya contoh seperti tadi. Tolong diulangin, beliau nggak apa-apa, tidak apa namanya. Tapi sebelumnya Pak Benhad bisa on cam nggak? Coba bisa on cam nggak? Jangan dulu Pak Kiai. Tidak bisa. Kalau rekam jangan dulu karena gini. Iya, saudaraku. Baik, insyaallah. Sendirilah maksud aku tuh. Iya. Tahu lah gimana kalau kami itu berpindah gimana. Iya, betul. Cari yang Bang mana Zuma, aja. Pokoknya intinya Baik. secara intinya qalbi, gini ya. jangan lagi secara tajribi, secara percobaan. Karena beliau tadi kan ingin disunat, nggak mau lagi begini. Supaya bernilai ibadah sunatnya tadi, saat ini beliau ingin minta disyahadatkan ulang. Dan ini dari hati. Tapi sebelumnya saya tanya dulu. Syarat orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi Pak Benhad ingin memeluk Islam dari hati, tidak unsur paksaan ya. Jadi gini Pak Kiai ya. Biar enggak ada timbul lagi pertanyaan dari saudara-saudaraku ini. Iya. Ya, aku nggak perlu beberkan kemana-mana lagi Bang. Iya. Jadi gini,
aku nggak ada paksaan karena memang dari dulu aku udah memang mencari kebenaran yang sebenar-benarnya yang mana, karena Ya. udah banyak dijelaskan dari Bible, dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Memang di Bible aku sendiri sudah memang meragukan. Kalau aku memang nggak ragu ke Bible itu, aku nggak mungkin sampai jauh-jauh Baik. mencari kebenaran itu. Jadi Oke. jadi walaupun aku udah diusir di apa enggak Ya. di ini, aku udah memantapkan hati apapun yang terjadi, kalau itu memang kebenaran, mau jadi abu mau jadi arang ya nggak apa-apa. Oke, Tapi baik. yang sekarang Alhamdulillah. aku benar-benar Ya. dari hati ingin bersahadat, ingin memeluk Islam itu. Nah, walaupun dibilang ini hanya percobaan atau apa, nggak masalah. Kalau memang itu dianggap percobaan, oke, nggak apa-apa. Silakan Bukan disyahadatkan begitu, kembali. saudaraku. Ini maksudnya Ya, kita enggak. ulang, biar kita Ya, ulang. ya. Nah, tadi kan Aku siap. Mau diulang 1000 kali pun aku siap. Asalkan itu aku diakui, aku udah Iya. diakui gitu. nanti setelah nanti syahadat ini, karena ini syahadat batiniah yang sekarang ini kita akan ulang lagi, artinya bukan lagi kalimatnya contoh atau percobaan. Tadi kan sampai 2 kali minta diulang, dicontohkan. Nah, sekarang ini yang terakhir, nanti ikuti nanti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, karena nanti ada memang salah satunya ketentuan, karena ini memang tidak tidak secara on cam, tapi ikutin aja nanti perintahnya, seperti nanti mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, dan itu pahamlah Bang Zuma. Nanti itu Siap. diikuti Bang Bang Zumanya diikutin atas perintah beliau, yang nanti insya Allah kita semua di sini sebagai saksinya, sebagaimana yang seperti tadi dicontohkan, kemudian bisa dilengkapi dengan mengatakan Isa itu hanyalah utusan. Itu nanti dilengkapi lagi dengan kalimat seperti itu untuk menyempurnakan syahadatnya. Baik, silakan Bang Zuma diulangi. Baik. Dan beliau hari ini tulus akan benar-benar masuk ke dalam Islam. Saudara-saudaraku yang lain tolong disaksikan. Silakan. Masya Allah. Makasih Kiai. Allahu Akbar. Jadi Bang Juma Siap. dengan yang lainnya. Jadi sebelum aku kembali disyahadatkan, aku mau bilang gini, mulai saat ini Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah nabi utusan, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya yaitu Allah tadi, Allah. ya, Ya. yang disebutkan. Jadi ini ikrar aku bahwa mulai sekarang, saat ini, detik ini, enggak ada Yesus sebagai Tuhan di dalam diri aku. Yang ada Yesus itu adalah nabi, utusan Allah, ya, Tuhan Siap. yang esa. Oke, Baik, kita silakan mulai Bang Oke, prosesnya. Juma. baik. Ikuti saya, Bang. Ya, oke. Bismillah Bismillah ar-Rahman Rahman ar-Rahman Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kemudian kiai kita hadir di tengah-tengah kita ini, Masya Allah, beliau dengan sabar menuntun dari tadi siang
pada saudara kita yang sudah mu'alaf. Nanti beliau kita minta dengan hormat untuk mendoakan saudara kita yang baru mu'alaf. Namun sebelumnya saya minta kepada saudara Benhar mengikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus adalah manusia adalah manusia ciptaan Allah. ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada guru kita, kepada kiai kita untuk senantiasa memberikan doa. Kiranya doa beliau bisa diijabah untuk kita semua yang mendengarkan dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Kiai. Masya Allah. Ya, sila insyaallah insyaallah. Baik. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita sudah memiliki saudara seiman yang baru